Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman sales people. Selamat hati. Selamat pagi, salam hati. Halo semuanya. Mungkin di sini ada yang belum kenal saya. Saya Ananda Putri Asani Kolbi. Saya di sini sebagai Salesforce Management di Mendealer Anugerah Perdana. Oke. Sebelumnya saya ingin mendengar teman-teman, suara-suara teman-teman sales people, di mana jika saya mengatakan FLP Honda Sulteng, teman-teman bilangnya mantap. Oke. FLP Honda Sulteng, Mantap. Oke, suara yang sangat-sangat menggelegar. Nah, di sini saya ingin seperti teman-teman lihat tadi di cover ada salesmanship 1. Nah, di sini saya ingin memberitahukan sedikit tahapan yang harus teman-teman lakukan pada saat penjualan. Nah, di sini mungkin saya ingin menanyakan kepada teman-teman sales people, apa yang paling dinantikan oleh teman-teman pada saat melakukan penjualan? Oke. Wah, that's true, betul sekali. Kalau Masnya mungkin bisa menjawab? Ya, yang paling dinantikan oleh sales people itu closing. Nah, di sini pastinya teman-teman sudah sering melakukan penjualan, sudah banyak malahan. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa teknik penutupan penjualan ataupun closing yang bisa teman-teman gunakan pada saat mungkin teman-teman pada saat melakukan closing penjualan, mungkin teman-teman bingung nih, caranya untuk menutupnya gimana? Karena biasanya pada saat melakukan pembicaraan antara kita dan konsumen itu mungkin stuck di situ saja. Nah, kapan kita melakukan teknik-teknik ini? Yang tentunya kita sebelumnya harus memahami bahwa pembeli ini sudah paham dengan produk yang ingin mereka beli dan merasa relevan dengan kebutuhannya. Yang kedua, bila dimana dirasa pembeli ini sudah cukup tertarik dan terasa sudah pas saatnya untuk melakukan closing penjualan. Dan yang ketiga, tetap ini yang paling wajib, yaitu kita harus dapat mengupayakan supaya pembeli dapat deal membeli Honda yang dipilihnya. Nah, teknik-teknik ini bisa membantu pelanggan mengambil keputusan, menghilangkan keraguan pelanggan, dan mencapai target penjualan seperti Mas bilang, yang tentunya pasti semua sales people ini ingin mencapai target penjualan. Nah, berikut contoh beberapa teknik penutupan penjualan yaitu closing, di mana ada 7 teknik, yaitu teknik naratif, teknik konsekuensi, teknik pilihan alternatif, teknik langkah demi langkah, teknik perumpamaan, teknik langsung, dan teknik membayangkan sukses masa depan. Mungkin dari Masnya sendiri, mungkin ada yang paling sering Mas lakukan pada saat closing? Saya pastinya pakai teknik langsung. Oh ya, betul. Pasti semuanya itu langsung menggunakan teknik langsung seperti, jadi Pak, ini bagaimana? Maunya deal bagaimana? Mungkin gitu kan. Kalau Masnya sendiri paling sering menggunakan closing apa? Saya biasanya langkah demi langkah. Ya, jadi menjelaskan langkah demi langkah. Nah, di sini saya tidak menjelaskan semua teknik yang ada di depan sini. Saya hanya menjelaskan 3 teknik yang setidaknya harus dikuasai oleh teman-teman sales people. Di mana yang saya akan jelaskan itu teknik naratif, teknik konsekuensi, dan teknik pilihan alternatif. Nah, di mana teknik naratif itu teknik yang menceritakan pengalaman customer lainnya yang pernah memiliki situasi yang sama dengan prospek. Mungkin masih bisa baca? Teknik yang ini, yang ini. Pak, saya jadi ingat salah satu pelanggan saya berlalu. Awalnya beliau juga ragu karena mempertimbangkan cicilan. Setelah kami menghitung bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan harian beliau, akhirnya beliau ambil unit ini. Minggu berikutnya beliau kembali ke dealer dan bilang kalau motor ini sangat membantu aktivitas kerjanya. Saya melihat situasi Bapak kurang lebih sama dengan beliau. Menurut Bapak bagaimana? Nah, menurut Masnya kan tadi sudah baca. Menurut Masnya, apa yang sales people ini ingin rasakan dan ingin sampaikan kepada konsumen? Sales people ini inginnya apa nih? Kalau menurut saya, sales people ingin membantu pelanggan tersebut dengan cara menceritakan apa yang sudah pernah pelanggan sebelumnya alami. Oke, that's true. FLP Honda Sulteng? Mantap. Oke. Nah, betul yang Mas bilang bahwa teknik naratif ini
menceritakan pengalaman yang ada sebelumnya kepada customer yang pada saat ini dengan situasi yang sama. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa menceritakan, jadi tidak hanya berupa tentang cicilan, tentang harga, mungkin teman-teman juga bisa menceritakan kembali mungkin tentang fitur-fitur, mungkin misalnya, iya Pak, lalu saya juga pernah, konsumen saya sebelum ini pernah tidak suka dengan fitur ini, tetapi setelah dia membelinya, ternyata dia suka, jadi mungkin bisa teman-teman gunakan teknik naratif ini. Nah, yang kedua teknik konsekuensi, yaitu di mana teknik memotivasi prospek untuk mengambil keputusan segera karena adanya resiko kehilangan keuntungan kalau mengambil keputusan di luar batas waktu yang ditentukan. Boleh Mbaknya bisa bacainnya? Pak, saya memahami kalau Bapak perlu waktu untuk memutuskan mengambil unit motor yang mana. Tapi saya perlu menginformasikan bahwa berhubung hari ini akhir tahun ada promo tambahan nih dan tahun depan akan ada kenaikan harga motor. Saya khawatir kalau tidak diputuskan sekarang, Bapak mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bagaimana Pak? Oke, menurut Mbaknya ini sales people ini ingin merasakan apa? Ingin bilang apa sih kepada konsumen? Dengan cara apa closingnya? Dengan cara kalau dikasih tahu, kalau Bapak tidak ambil hari ini bisa jadi tidak dapat lagi unitnya. Ya, betul. Mungkin sales people ini ingin memberikan konsekuensi apa yang bisa terjadi jika konsumen ini tidak membelinya pada saat itu. Nah, bisa juga contoh lainnya bisa seperti inden. Kan ada beberapa yang inden motor. Jadi mungkin bisa, iya Pak, mungkin ini motor unit terakhir pada saat ini, jika Bapak tidak beli akan inden dengan waktu sekitar 3-5 hari dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Mungkin begitu. Itu juga menjadi salah satu teknik konsekuensi yang bisa teman-teman sales people gunakan. Oke, yang terakhir itu teknik alternatif. Mungkin Masnya bisa baca. Bu, unitnya mau ambil hari ini tuh besok pagi. Atau Pak, unitnya mau yang scoopy cream atau abu-abu ya? Oke, sales people ini ingin melakukan closing dengan cara apa? Dia kasih opsi tambahan ke konsumen. Oke, ya di sini di mana sales people ini sudah melihat bahwa konsumen ini sebenarnya sudah fix akan membeli, tetapi mungkin sales people ini bingung bagaimana cara untuk melakukan closing. Jadi dengan cara closing ini memberikan suatu teknik alternatif, yaitu memberikan dua pilihan yang sudah pasti dipilih oleh konsumen, seperti dia ambil hari ini atau besok, mau cash atau kredit, atau tidak mau pilih kopi krem atau abu-abu, seperti begitu. Nah, hal-hal penting apa saja nih yang kita butuhkan pada saat teknik penutupan penjualan ataupun closing? Nah, di sini teknik closing ini di mana tahap krusial membantu penjualan dan membantu pembeli mengambil keputusan, di mana teknik closing ini yang saling penting jika teman-teman melakukan teknik penjualan, di mana kata-kata yang harus dikeluarkan teman-teman sales people ini sangat menjadi titik akhir untuk melakukan penjualan ini. Nah, yang kedua, closing yang efektif dilakukan pada waktu yang tepat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa teman-teman sudah tahu kapan waktu yang pas pada saat melakukan teknik penutupan penjualan ini. Nah, yang ketiga yaitu kunci keberhasilan penutupan penjualan terletak pada komunikasi yang empatik, penyampaian yang jujur, serta kemampuan membaca sinyal beli pelanggan. Jadi, mungkin teman-teman sales people ini bisa lihat, misalnya konsumen ini bisanya pakai teknik closing yang mana, konsumen ini bisanya pakai teknik closing mana. Jadi, tidak sembarangan menggunakan teknik closing yang ada. Oke, seperti kutipan Mas Chris Brogan, di mana marketers need to build digital relationship and reputation before closing a sale. Marketing membutuhkan sebuah hubungan digital dan reputasi sebelum melakukan penutupan penjualan. Thank you, sekian dari saya. Salam satu hati, selamat pagi. FLP Honda Soteng. Mantap! Thank you.